Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Robi soli sodri wasirli amri wahlul ugdatamil lisani yafkuhul kauli amma. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk memberikan sholawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Fitriani Yimi Tundunaung akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Barkah Bahusami. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga masih terus semangat ya meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Amin. Hadir juga bersama-sama kita yaitu Ustadz Sobrun Jamil SE sebagai narasumber kita. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, topik yang akan kita bahas yaitu pembelajaran yang bermanfaat dari surah Al-Qadar. Dan nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim Al-Barkah Bahusami untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Ustadz Sobrun Jamil SE memberikan tausiah singkat tentang topik kita pembelajaran yang bermanfaat dari surah Al-Qadar. Kepada Pak Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklim Al-Barkah serta pendengar yang insyaallah sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kata yang pantas keluar dari lisan kita daripada pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat, nikmat dan perkenannya jualah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam nuansa tolabul ilmi. InsyaAllah memberi manfaat bagi kita semua, baik yang berada di studio dan para pendengar sekalian. Lebih jauh dari itu, sungguh karunia yang sangat luar biasa, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab saat ini kita berada pada sebuah bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang dimana sekian banyak keistimewaan dan keutamaan. Maka
kita sebagai hambanya sudah selayaknya memanfaatkan bulan ini dengan sebaik mungkin. Kita jadikan bulan ini sebagai bulan peningkatan kualitas diri kita, baik dari segi wabil khusus dari segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali kedua salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau beserta keluarga dan sahabatnya sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, manisnya iman. Ibu-ibu yang kami hormati dan para pendengar setia RRI di mana-mana berada, insyaallah pada kesempatan hari ini sebagaimana tema yang dibacakan oleh moderator terkait dengan pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Qadar. Ya, surah Al-Qadar itu kalau di Quran dia mendapati surat pada urutan ke-97 dan surat Madaniyah, ya, turun di Madinah. Saya bacakan ulang, tadi di awal sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, mungkin bagi ibu-ibu yang di studio bisa dilihat Qur'annya. Kalau ada bawah HP mungkin ada aplikasi, ya silakan dibuka Quran surah Al-Qadar. Ya, surat ke-97 yang terdiri dari 5 ayat. Sebelum kita masuk ke hikmah yang dapat kita ambil, ada asbabul nuzul daripada surat tersebut, yaitu di mana ketika zaman Bani Israel ada seorang dari Bani Israel, ada seorang pemuda dia yang setiap harinya ya beribadah, ya, siang berperang, malam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Akhirnya turunlah, dan sahabat terkagum-kagum, ya, terkagum-kagum, akhirnya turunlah surah Al-Qadar tersebut. Ada banyak hal yang buat kita ambil dari surah Al-Qadar. Nah, yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu hari mulia atau malam yang mulia, di mana sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini ada berada di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, bulan di mana saat ini kita berada. Ya, jadi Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, peta hidup bagi umat Islam turun pada bulan Ramadan. Mana kemuliaan sangat luar biasa yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ya, kemuliaan yang kedua adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu malam di mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini terkait dengan asbabul nuzulnya tadi, ya, sebab-sebab turunnya. Jadi kalau dari Bani Israel itu dia selama 1000 bulan dia beribadah. Nah, ini malam ini dalam satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Kalau kita hitung itu tidak kurang dari 80
80 tahun. Ya, jadi 1000 bulan itu 80 tahun lebih ya. Jadi Masya Allah ya, ini kesempatan bagi kita untuk bisa mengambil manfaat dari Lailatul Qadar. Yang ketiga ya, manfaat yang kita ambil dari Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikah ya, malaikat turun ke bumi. Ya, maka salah satu arti dari Al-Qadar itu adalah sempit. Ya, sempit. Kenapa artinya sempit? Karena malaikat itu banyak yang turun ke bumi ya, ke dunia ini, ke bumi ini. Jadi karena terlalu banyaknya malaikat, maka seolah-olah ya sempit ya, sempit, akhirnya mereka bergantian. Selanjutnya, ini singkat saja, nanti bisa ditanyakan ya. Selanjutnya adalah malam yang penuh dengan berkah dan kedamaian. Sebagaimana ya dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5, sesungguhnya kami telah menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul. Hikmah lain dari malam Lailatul Qadar adalah dalam surah Al-Qadar ayat ke-5, salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Jadi memberikan kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ya ada kesejahteraan di situ ya, sampai terbit fajar. Selanjutnya hikmah daripada dapat kita ambil dari Quran surah Al-Qadar yang adalah malam di mana penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini sangat kesempatan sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, umatnya ya, umat akhir zaman, di mana ya usia kita rata-rata ya 60 sampai 70, bahkan ya ada yang tidak sampai situ. Ini sebuah ya bonus, artinya bonus yang perlu kita sergap, kita ambil. Ya, ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 80 tahun ya. Dan itu nilainya kebaikan semua. Beda dengan hidup yang mungkin aslinya kita ini 70 sampai 60, mungkin ya 60 sampai 70 mungkin ya sekian persen kebaikannya ya. Kalau di persentase mungkin banyak salahnya ya. Tapi Masya Allah kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar ini ya, itu 80 tahun itu nilainya kebaikan semua. Ya, kita berharap semoga kita semuanya bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Ya, pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir ya, terakhir. Yang mana kalau bapak-bapak itu disunahkan untuk beriktikaf di masjid. Ya, bagaimana dengan ibu-ibu? Ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu dan para pendengar setiap RRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang tidak berkenan atau kurang jelas bisa ditanyakan.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja yang mau bertanya saya persilahkan. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Oktavia Karamoy. Barakallah. Yang saya mau tanyakan, adakah ayat atau hadis yang menjelaskan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Demikian pertanyaan saya Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Ya, dalam sebuah hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat muttafaqun alaih ya, Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah pernah lihat ya, pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian dilupakan. Ya, kemudian dilupakan atau lupa. Ya, dilupakan atau lupa. Nah, maka pesan beliau, carilah dia, yaitu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Ya ganjil. Ya, berarti yang ganjil malam 21, 23, 25, 27, 29 ya, cari di situ. Ya. Itu riwayat yang lain jelaskan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Saya kira itu ya, 2 hadis cukup kuat untuk menjadi dasar bagi kita mencari keutamaan daripada Lailatul Qadar. Jadi carilah pada malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya Pak Ustadz. Ya. Yang saya mau tanyakan, tadi disampaikan bahwa salah satu hikmat Lailatul Qadar adalah memberikan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, kesejahteraan yang mana yang dimaksud di sini Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Atas penjelasan Pak Ustadz saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jami'an. Alhamdulillah ya, itu dari ayat kelima surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Kesejahteraan yang bagaimana yang dimaksud saya sampai terbit fajar itu ya, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, beliau katakan yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah penuh keselamatan. Selamat dari apa? Ya, selamat dari godaan setan. Ya, sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Ya, itu kata Ibnu Katsir. Ya, yang lain, ulama yang lain, Asy-Sya'bi mengatakan maksudnya adalah salam malaikat di malam Lailatul Qadar. Jadi untuk siapa? Untuk orang kepada yang berada di masjid yang i'tikaf tadi. I'tikaf di masjid. Jadi kalau sudah dapat salam dari malaikat ya insyaallah. Ya. Nah, sampai terbit fajar. Ya, jadi itu ya. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud kesejahteraan situ adalah selamat dari godaan setan sehingga kita tetap bisa berbuat kebaikan. Nah, yang kedua menurut Asy-Sya'bi yaitu itu salam dari malaikat kepada orang-orang yang berada di masjid. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan.
Saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hikmah Elin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, untuk menjemput Lailatul Qadar, biasanya kaum laki-laki disunahkan untuk itikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan kita kaum wanita? Apakah kita boleh itikaf di masjid? Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita umatnya ya bersama ya, laki-laki maupun perempuan ya. Kalau laki-laki disunahkan bahkan dalam Quran, wa antum akifuna fil masajid, ya, beritikaf di masjid. Bagaimana dengan perempuan, bolehkah beritikaf di masjid? Dalam sebuah hadis ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ia segera minta izin kepada Rasulullah untuk beritikaf, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Nah, jadi dari hadis ini perempuan juga boleh beritikaf, tapi harus izin pada suaminya. Ya. Kalau suami tidak mengizinkan ya tidak boleh. Ya. Tapi kalau suaminya mengizinkan ya boleh. Itu pun harus ketat. Ya. Harus disediakan ruang tersendiri. Ya, yang tidak mengganggu laki-laki, harus tertutup. Ya, jadi itu ya, karena itikaf ini kan hukumnya sunnah, sementara taat pada suami adalah wajib. Jadi dahulukan yang mana? Yang wajib ya, jangan sampai mendahulukan yang sunnah. Izinkah tidak? Saya mau itikaf, enggak ya. Nah, jadi dalam hadis tadi Aisyah minta izin kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengizinkan. Ya, barulah Aisyah radhiyallahu anha ikut itikaf. Ya, jadi itu. Ya, jadi boleh, itu tadi syaratnya. Ya, izin dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan ya tidak usah itikaf. Terus bagaimana caranya? Ya, kita perbanyak aja zikir. Ya. Salat. Ya, tadi kan salah satu keutamaan atau fadilah hikmah dari malam Lailatul Qadar, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar dia dirikan isi dengan salat, ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi ada 3 tingkatan manusia dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, dia isi dengan salat. Pada malam itu dia salat malam Lailatul Qadar. Ya, dia salat di masjid. Ya, atau mungkin ibu yang tidak dapat izin ya salat di rumah. Yang kedua, diisi dengan zikir. Ya, ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah dia salat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Ya, berjamaah. Nah, jadi ya kita masuk mana? Ya, kalau mungkin lagi haid, ya berarti masuk ambil di posisi kedua. Ya kan kita sholat kan tidak boleh. Ya. Nah, maka ambil posisi dua, yaitu berzikir. Ya, berzikir. Ya, saya kira itu sedikit penjelasan, semoga bisa bermanfaat. Kembali saya kembalikan ke moderator. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim Ustadz Sobrun Jamil SE. Ibu-ibu sekalian berbahagia, mari kita akhiri majelis ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan pandang kita, jernihkan pikiran kita,
Kita memohon kepada Allah SWT untuk bisa mengabulkan permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'awika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim dan Ustadz yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Saya Fitriani selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanak wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.